kita laksanakan, termasuk kesimpulan saking asma Allah Al-Alim, Al-Khabir, bahwa di antara nama Allah yang Allah sebutkan dalam kitabnya adalah nama Al-Alimu dan Al-Khabiru, sehingga kita harus mengimani bahwa Al-Alim termasuk nama Allah, Al-Khabiru termasuk nama Allah. Kemudian kita juga harus mengimani sifat yang dikandung oleh nama Allah ini, yakni kita harus menetapkan bahwa di antara sifat Allah adalah sifat ilmun, al-ilm, sifat ilmu, sifat pengetahuan, sifat mengetahui, dan sifat khibrah. Sifat khibrah, pengetahuan, meskipun khibrah itu kalau pada manusia artinya pengalaman, tapi pada diri Allah itu tidak bisa dimaknai demikian, karena kalau khibrah pada manusia itu pengetahuan setelah mengalami atau setelah pengalaman, setelah menjalani, punya pengalaman, hanya punya pengetahuan, punya kesimpulan. Sementara Allah Ta'ala itu mengetahui secara sempurna segala sesuatu sejak awal, sejak belum mencipta apapun. Allah sudah tahu segala sesuatu yang akan Dia cipta dan bagaimana kejadiannya nanti dan perjalanannya nanti sampai akhir akibat segalanya. Karena itu al-khibrah, sifat al-khibrah pada makna sifat pada diri Allah Ta'ala itu tidak bisa kita artikan pengalaman, tapi pengetahuan juga. Sifat al-ilm, sifat al-khibrah dari nama Allah Al-Alim, Al-Khabir. Kemudian karena sifat-sifat ini merupakan, atau nama-nama ini termasuk nama-nama muta'addi, berobjek, maka kita harus menetapkan pengaruh dari nama-nama ini, yakni bahwa tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah mengetahuinya, dan tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Jadi segala sesuatu apapun Allah liputi dengan pengetahuannya, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Ini harus kita yakini, sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah atau yang luput dari pengetahuan Allah walau sebentar. Baik. Kemudian berikutnya nama Allah Al-Hamidu. Al-Hamidu biasa diterjemahkan yang maha terpuji, yang maha terpuji. Di antara ayat yang mencantumkan nama Allah ini, Al-Hamid, adalah firman Allah dalam surah Fatir ayat 15. Dalam surat Fatir ayat 15, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya itu fakir kepada Allah, membutuhkan Allah. Wahai manusia, semua kalian itu sangat membutuhkan Allah. Sedangkan Allah itu maha kaya, sehingga tidak membutuhkan apapun dan siapapun dari alam raya.
lagi maha terpuji. Dia maha kaya lagi maha terpuji. Kenapa terpuji? Karena dia maha sempurna dalam zatnya, maha sempurna dalam seluruh sifat-sifat kebaikan dan kesempurnaan. Dia pada puncak kesempurnaan, tidak ada lagi di atasnya. Maka dia maha terpuji. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satupun makhluk termasuk manusia itu termasuk yang paling makhluk yang sempurna ya, dari segi kecerdasan, dari segi alat untuk hidup, perlengkapannya dibandingkan binatang. Semuanya itu sangat membutuhkan Allah. Dan kalimat al-fuqara ilallah ini sejak awal keberadaan manusia itu sampai selamanya. Selama itu disebut manusia, maka tetap sangat membutuhkan Allah. Sehingga, dan itu tanpa kecuali. Sehingga tidak ada istilahnya ada manusia yang qayyum, bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Kalau ada manusia ghani, kaya, yang arti al-ghani itu sebenarnya tidak membutuhkan yang lain, itu hanya nisbi. Mungkin kalau tidak membutuhkan orang lain dalam beberapa waktu atau dalam beberapa keadaan mungkin, tapi kalau tidak membutuhkan Allah itu tidak mungkin. Sekaya-kaya manusia, walau manusia terkaya di dunia, itu tetap fakir kepada Allah, fakir di hadapan Allah dan sangat membutuhkan Allah. Tidak pernah walau sedetik tidak membutuhkan Allah, itu tidak pernah. Dohir batinnya manusia sangat membutuhkan Allah. Kalau Allah menghentikan pemberian kekuatan 1 menit saja, maka 1 menit itu manusia itu tidak kuat apa-apa. 1 jam Allah menghentikan pemberian kekuatan, maka 1 jam itu manusia tersebut akan lemas, lemah, tidak bisa apa-apa. Dan manusia sangat membutuhkan Allah untuk ditunjuki. 1 menit tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, 1 menit itu pula manusia menyimpang jalannya, terjumus pada dosa, terjumus pada keburukan. Karena itu kenapa kita kok wajib minta terus hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Karena kita sangat membutuhkan Allah untuk dihidayai, ditunjuki, dan seterusnya. Dan ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak membutuhkan apapun dan siapapun, tidak membutuhkan apapun dan siapapun dari seluruh makhluk, dari seluruh ciptaannya. Sehingga Allah mencipta langit dan bumi bukan karena membutuhkan keberadaan langit dan bumi. Allah menciptakan arsy bukan karena membutuhkan arsy. Karena itu jangan meyakini Allah itu menempati arsy atau duduk di arsy. Jangan. Dia tinggi di atas arsy dengan ketinggian yang Allah sendiri yang tahu. Jaraknya berapa, bagaimana ketinggiannya di sana, hanya Allah yang tahu.
arus dan semua ciptaan yang ada di bawah arus tidak membutuhkan. Allah mencipta makhluk termasuk malaikat bukan karena membutuhkan mereka, tidak sama sekali. Allah dengan mudahnya menahan arus. Walau dia mencipta para malaikat pemikul arus, yang sekarang ada 4 pemikul arus dan nanti hari kiamat ditambah 4 menjadi 8. Itu bukan karena Allah membutuhkan mereka sama sekali. Justru mereka yang membutuhkan Allah selalu untuk diberi kekuatan melaksanakan tugas memikul arus yang sangat berat itu. Allah mencipta malaikat maut bukan karena membutuhkan kemampuannya malaikat maut untuk mencabut nyawa. Allah menyuruh semua manusia ini mutu, matilah kalian, mati semua. Walau tanpa malaikat maut. Jadi dan Allah itu tidaklah disebut pencipta setelah mencipta, tapi sejak awal dia punya nama Al-Khaliq, Al-Khallaq. Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi wala bi ihdathil bariyat istafada ismal bari. Bukan karena telah mencipta akhirnya disebut pencipta, bukan pula karena mencipta manusia kemudian disebut al-bari. Nah, dia sudah maha mencipta dan menyebut dirinya sebagai sang pencipta sebelum mencipta apapun.